Awalnya dalam film ini terlihat seorang pria yang sukses di NASA. Dia dikenal sebagai pria yang sukses mewujudkan planet Mars menjadi subur seperti bumi. Banyak wartawan bertanya tentang penemuan yang dia dapatkan, bagaimana bisa manusia bisa hidup di planet Mars. Pria itu menjawab dia menemukan obat agar bisa menghirup udara yang ada di planet Mars. Sehingga kita manusia bisa bertani di planet Mars. Dia juga akan mengirim burung-burung ke planet Mars agar pertumbuhan pertanian bisa subur karena burung-burung bisa menghasilkan pupuk. Lalu dengan tumbuhnya tanaman dan pepohonan, maka udara dan oksigen akan bisa terpenuhi dan akan menjadi bumi baru untuk kita semua. Pria itu mendapatkan ide dari desanya yang semua orang di sana jadi petani. Sedangkan di desanya sekarang sedang mengalami kesulitan tentang pertanian. Pria itu pun mengajak ibu untuk pulang ke desa kampung halaman mereka. Pria itu pun menemui semua warga desa dan juga paman, dan dia juga menemui teman-temannya. Dia juga bertanya tentang Sakti, seorang gadis cantik, lalu dia pun menemuinya. Sakti terlihat penakut dan cepat terkejut. Teman-teman dia pun bercanda dengan Sakti sehingga dia pun marah dan pergi dari sana. Pria Bominatan mengejar Sakti. Dia terlihat suka pada Sakti dan mengambil sehelai rambut. Seseorang mengirim Bomi sebuah video tentang Sakti saat ngigau, dan ternyata Sakti sangat menyukai Bomi. Saat itulah Bomi tersenyum mendengarnya, lalu Sakti pun datang dan menunjukkan rekaman suaranya saat ngigau. Sakti merasa malu, tapi akhirnya mereka jadian juga dan saling mencintai. Paman Bomi sedang terlilit hutang, semua hartanya sudah digadaikan akibat pertanian mereka selalu gagal panen. Mereka pun mengancam jika tidak segera melunasi hutangnya. Di sisi lain banyak warga yang sedang berdemo agar kolektor menemui mereka. Sedangkan kolektor sedang asik dengan gadis bocil di dalam mobil. Pak Polis pun menemui kolektor, tetapi dia tidak mau menemui warga. Pak Kolektor akan mempromosi Pak Polis jika berhasil mengusir mereka. Pertama, Pak Polis tidak tega karena banyak wanita hamil di sana. Tetapi dengan terpaksa dia pun membubarkan paksa mereka dan banyak korban yang luka-luka akibat aksi Pak Polis itu. Pria Bomi datang melihat aksi tersebut dan langsung lari untuk menyelamatkan warga desa dan juga pamannya yang sedang dipukuli. Dia pun melerai kekacauan itu. Setelah itu sang paman menunjukkan lahan pertanian mereka yang kering dan hangus. Pria Bomi memeriksa tanaman yang mati itu lalu bertanya kepada warga kenapa itu bisa terjadi. Lalu melihat sumur yang kering dan pengoboran sumur bor pun tidak dapat bisa menemukan air. Dia pun menyelidiki peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, lalu dia pun menemukan sebuah perusahaan yang berdiri dan terlihat banyak mobil-mobil yang terparkir di sana. Dia pun langsung ke sana untuk bertanya tentang perusahaan itu. Seorang karyawan mengatakan ini pabrik pembuatan mobil karena di negara mereka sudah tidak diizinkan untuk pembuatan mobil. Saat proses pembuatan mobil, satu mobil dibutuhkan 5 liter air, jadi rata-rata mereka membutuhkan 2 liter krore air per hari. Orang itu juga menjelaskan jika dia bertani maka akan sama seperti petani lain yang terlilit hutang. Dengan wajah sedih dan air mata dia pulang lalu melihat lahan pertanian yang sudah kering dan sama sekali tidak ada yang bisa dipanen. Dari tahun ke tahun banyak petani yang pindah dan masuk kerja di perusahaan mereka. Bomi mengatakan jika petani berhenti mengelola pertanian maka akan terjadi kekeringan di India seperti di Somalia. Karena akar pepohonan sebagai media untuk menampung rembesan air. Setelah itu pria Bomi pun ke kantor untuk menemui kolektor, tetapi dia beralasan sedang ada rapat yang ternyata dia hanya bermain-main saja dengan gadis-gadis bocil. Paman Bomi datang ke kantor dan berteriak, lalu dia pun menuangkan minyak dan melakukan bunuh diri. Dengan cepat Bomi langsung berlari menyelamatkan sang paman yang telah menyala api. Dalam perjalanan ke RS dia berpesan agar pertanian dihidupkan kembali, lalu dia pun meninggal dunia. Setelah itu semua wartawan meliput atas kematian sang paman seorang petani dan juga dihadiri oleh Pak Menteri. Dia hanya berakting sedih. Bomi sangat geram dan kesal melihat akting sang Pak Menteri. Lalu dia pun menghampiri Pak Menteri dan mengetahui semua rahasia mereka dan juga membongkar perusahaan rahasia yang telah mereka dirikan tanpa tahu resiko yang akan terjadi. Siaran itu pun disaksikan oleh banyak masyarakat sehingga mereka semua tahu apa yang terjadi. Pak Menteri juga mengatakan semua perusahaan didirikan dan membayar pajak, dari situlah semua bantuan dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan Bomi dia tetap saja membela hak-hak petani yang telah dirampas oleh pemerintah yang tidak tahu akan akibat yang dapat terjadi di kemudian hari. Setelah kejadian itu dia pun dipanggil oleh pengadilan NASA karena dia telah melanggar hak-hak sebagai anggota NASA dan membuka rahasia proyek di negaranya. Tetapi dia dapat pembelaan dari NASA dan hakim memaafkan Bomi dengan tidak mengulangi lagi kesalahannya tentang pertanian di desanya itu. Dia juga menolak untuk bergabung dengan NASA. Jika dia menolak, Bomi harus membayar denda $20 juta untuk NASA.
Bomi pun berbicara dia tidak akan mengikuti misi NASA ini jika desanya rusak di masa yang akan datang sehingga Bomi pun siap membayar dendanya dan mundur dari NASA untuk membela negaranya dan desa tercintanya. Semua masyarakat menyaksikan acara Bomi lalu dia dapat pujian dan simpati dari masyarakat. Saat dia kembali ke desanya dia pun berusaha mencari benih tanaman yang masih alami dan bisa untuk menyuburkan pertanian. Dia pun dilacak oleh seseorang kemanapun dia pergi. Lalu dia pun menemukan satu kampung yang sangat terpencil dan mendapatkan benih padi yang masih alami. Sang ibu juga sangat mendukung anaknya lalu dia segera memulai untuk membajak tanah dan memulai untuk dialiri air dan membentuk persawahan. Dan akhirnya sampai dalam penaburan benihnya dengan tidak ada halangan benihnya pun tumbuh dengan sempurna dia pun memberi pupuk alami dari kotoran ternak. Lalu dia membuat kandang ayam dan juga kandang kambing serta kandang sapi dari situlah menghasilkan pupuk organik yaitu pupuk alami yang dapat bisa menyuburkan tanaman dengan baik. Memelihara ayam dan di bawahnya ada kolam ikan jadi semua serba bermanfaat. Dia pun sukses membangun pertanian dengan subur dan menghasilkan banyak uang. Sehingga dia dapat undangan dari salah satu stasiun televisi dan dia diwawancarai tentang aksi pertanian yang dia bangunkan. Bomi mengatakan dia menghasilkan penghasilan sangat banyak dengan lahan yang sempit tetapi seorang petani lain membantah karena dia memiliki lahan yang besar tetapi tidak bisa menghasilkan begitu banyak. Lalu dia pun dipanggil ke depan oleh Bomi dan menjelaskan semua penghasilan yang dia dapatkan. Dia bisa mendapat penghasilan dari padi sayur-sayuran dan juga dari sapi desa dan semua dari mereka bisa jadi pupuk alami dan bisa menyuburkan tanaman yang mereka tanam. Aksinya itu pun ditonton oleh banyak masyarakat dan dapat simpati dari masyarakat. Sedangkan pihak Pak Menteri dan pemerintahan mulai geram atas aksinya lalu Pak Menteri pun berencanakan sesuatu agar Bomi hancur. Lalu dia pun mengadakan acara pembagian benih dan makan bersama dengan para petani lainnya. Acara begitu meriah dan ramai dikunjungi warga tetapi tiba-tiba satu persatu pengunjung di tempatnya tumbang dan sakit. Semua jadi panik lalu dilarikan ke RS untuk dapat pertolongan. Banyak wartawan meliputi kejadian itu. Bomi heran kenapa bisa terjadi lalu bertanya pada dokter apa penyebabnya. Dia melihat banyak bekas tusukan di berbagai masyarakat dan itu adalah sebuah fitnah. Ibu Bomi pun menelepon mengatakan banyak polisi yang datang dan akan membakar pertanian dan kandang ternak lainnya. Dengan cepat dia kembali dan menghajar semua yang menghancurkan tempat pertaniannya. Dengan sekuat tenaga dia melawan para orang-orang yang ingin menghancurkan tempat pertaniannya. Tetapi dia kalah dengan satu tembakan bius dan tumbang. Dia pun dibawa menghadap sang bos besar yang mengelola pemerintahannya dengan uang. Dengan uang semua orang bisa dikendalikan oleh sang bos besar itu. Pemerintah termasuk media biasa dibeli olehnya. Tetapi Bomi tidak dapat bisa dibeli dengan uang. Bomi tetap saja melawan karena baginya desa dan negaranya harus bisa dibersihkan dari niat-niat orang-orang jahat seperti penjilat. Semua orang-orang yang sakit dia cara pertanyaan Bomi pun bos besar itu yang melakukannya. Bomi juga mengatakan lebih baik kau membunuhku daripada kau nanti akan dapat masalah denganku. Jika kau tidak membunuhku dalam waktu 1 tahun kau akan kuusir dari negaraku ini. Bos besar itu hanya tersenyum dan menganggap remeh sang pria Bomi pahlawan yang sesungguhnya. Saat dalam perjalanan Bomi mencari akal agar bisa lolos dari sana dia pun mencoba melakukan sesuatu dan hasilnya pun dia dapat bisa keluar dari mobil polisi itu. Dia pun menghubungi temannya saat di NASA dan memenuhi permintaan Bomi. Sedangkan bos besar sedang mengincar negara China, dia akan membangun perusahaan di sana. Dan akan membayar pajak di sana kota serta negara Anda akan maju dengan adanya perusahaan yang dia bangun. Sedangkan Bomi mulai melakukan aksinya satu persatu. Pak Menteri dan Pak Konektor juga keracunan sehingga rumah sakit tidak bisa mengobatinya. Lalu Bomi pun menelepon bahwa dia layak dapat bisa mengobati mereka semua dan akhirnya Bomi pun datang. Semua polisi ingin menangkapnya tetapi tidak jadi. Setelah itu dia pun memberi obat yang dibawanya lalu dengan pelan-pelan mereka pun bisa bernafas. Sedangkan bos besar sedang menyambut gembira proyek barunya di China. Lalu Bomi menghubunginya dan memberitahu dia bahwa kacungnya sudah mulai memberi pernyataan yang jujur. Serta menuduh balik perusahaan milik bos besarlah yang menjadi masalah dan akan ditutup karena masalah itu. Setelah itu saat Pak Mantri kembali bos besar sudah berada di rumah Pak Mantri dia pun meminta kopi lalu berbicara sedikit permasalahan yang terjadi. Lalu satu persatu dari mereka dibunuh oleh bos besar dan akhirnya mereka bertiga mati dengan berbagai cara. Keesokan harinya bos besar dan Bomi pergi menghadiri persidangan yang telah dikasuskan. Hakim juga akan menghukum bos besar tetapi dia banyak jurus untuk lolos dari tuntutan. Saat bos besar ingin pergi Bomi langsung menghalanginya dan dia pun menunjukkan aksi dirinya.
Lalu dia pun memutar satu video yang menunjukkan sebuah menara yang menyimpan beberapa benih pertanian dan memohon agar bisa mengambilnya dengan izin ketua hakim. Dengan cepat sang hakim mengizinkan permintaan Bomi dan mematahkan kesombongan bos besar yang ingin menghancurkan negaranya itu. Setelah itu Bomi serta petani lain melakukan proses pengambilan benih petani yang disimpan di menara tertinggi. Perusahaan bos besar mulai goyang. Bos besar marah dan membunuh karyawannya. Dari situlah dia merencanakan sesuatu. Di keramaian satu kelompok datang untuk mengacaukan proses perkembangan pertanian. Mereka datang karena ulah Bomi yang menutup perusahaan tempat mereka bekerja sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Dengan tenang Bomi menghadapi mereka. Dia pun menyuruh pria itu naik ke panggung dan berniat memberi pekerjaan pada pria itu. Bomi sangat pintar dan jenius. Semua permasalahan mereka dapat diselesaikan. Harga jual dengan harga beli beda jauh melambung sehingga dia punya ide untuk membuat pria itu bisa memasarkan hasil pertanian dengan baik. Dan satu persatu dari mereka dapat pekerjaan sesuai dengan jabatan yang telah mereka lakukan. Dengan mudah Bomi memecahkan masalah tanpa ada kekerasan. Dan semua orang dapat pekerjaan dengan mengelola pertanian secara benar. Bos besar mulai goyah dan akan melakukan apa saja untuk menggagalkan usaha Bomi dalam membangun petani di desa dan negaranya. Bomi terus melakukan aksinya dalam membangun petani yang makmur dan memberi semua orang pekerjaan. Sedikit demi sedikit pertanian yang dibangun oleh Bomi mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat. Bomi pun membagikan benih-benih unggulan kepada petani sehingga mereka semua dapat menghasilkan panen yang maksimal. Barang-barang mulai dikirim ke seluruh pelosok dan toko-toko. Tetapi ada gangguan dari bos besar. Dia mengejek dan mematahkan semangat Bomi. Permasalahan pun terjadi. Semua truk pembawa pesanan kembali dengan membawa pulang barang-barangnya. Ternyata semua truk melakukan aksi mogok karena kelangkaan solar dan kenaikan harga minyak. Tetapi semangat Bomi tidak hanya segitu. Dia pun mencoba membongkar barang-barang untuk dibawa pakai roda 3 dan sejenisnya. Semua barang-barang pun dibawa oleh roda 3 dan kendaraan lainnya. Bos besar tidak hanya diam, dia masih saja punya jurus andalannya sehingga barang-barang yang telah dibawa tidak bisa diterima oleh pemilik toko. Bomi pun meminta kejelasan kepada pemilik toko kenapa ini bisa terjadi. Pemilik toko menjelaskan semua yang ada dalam tokonya milik perusahaan tersebut. Jika dia menerima barang dari Bomi, maka dia harus membayar semua tagihannya dalam sekejap. Salah satu karyawan marah dan kesal, tapi Bomi menenangkan pria itu. Lalu dia pun mengubah semua truk menjadi toko dan menjual langsung produk mereka. Semangat yang luar biasa untuk membangun petani dan menyukseskan lapangan pekerjaan. Bos besar tidak hanya diam saja, dia juga masih punya jurus jitu untuk menjatuhkan usaha Bomi dalam mewujudkan petani makmur. Sehingga orang-orang pun berdatangan rame-rame untuk menyerbu semua produk perusahaan milik bos besar hingga toko-toko semua kosong. Ternyata semua produk milik perusahaan bos besar itu melakukan diskon besar-besaran. Dari situlah Bomi jatuh lemas dan menangis dan tidak dapat bisa diperjuangkan karena orang-orang yang dia perjuangkan saja tidak memiliki pemahaman. Dari situlah dia menyerah karena apa dan siapa yang harus diperjuangkan sekarang. Masyarakatnya saja tidak mau diperjuangkan sekarang, apa yang mesti kulakukan lagi? Bomi pun menangis sedih dan sangat tidak bisa menahan kesedihannya. Lalu ibunya datang dan menyuruh keluar melihat ada sesuatu yang sedang berlangsung. Ternyata semua masyarakat memborong produk bos besar hanya untuk dibakar karena mereka juga sudah muak terhadap aksi-aksi bos besar itu. Mereka juga tidak akan diam memperjuangkan usaha Bomi dan tidak akan mengalahkan produk sendiri dengan produk orang asing. Sehingga dia pun dapat simpati dan sorakan terhadap ketulusan Bomi dalam memperjuangkan negara dan desa dalam menyukseskan pertanian, dan semua itu pun terwujudkan dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Setelah itu bos besar pun terlihat sangat kesal dan kalah dengan Bomi, lalu dia pun menghubungi Bomi. Sehingga Bomi pun mengakhiri hidup sang bos besar dengan memberi racun di dalam kopi, dan akhirnya cerita film ini pun habis gas. Oke guys, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan.